Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Rohadatul Aisy dan rekan saya Afi Datul Azizah Renawidi Astuti dan Siti Nursofa. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang arah baru supervisi pendidikan. Materi yang pertama yaitu faktor-faktor perubahan pendidikan di Finlandia. Finlandia dinilai sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara ini seolah-olah menjadi kiblat bagi dunia pendidikan. Ini tentunya tak terjadi dengan serta-merta. Ada beberapa faktor yang menjadi Finlandia sebagai masternya pendidikan di dunia. Yang pertama yaitu guru yang berkualitas. Guru di negara Eropa tersebut harus diseleksi dengan ketat, mulai dari nilai, integritas mereka, semangat mereka dalam mengajar, serta karya apa yang bisa menunjang pendidikan di Finlandia. Para guru meraih gelar master, dan 10 besar lulusan terbaik dari suatu universitas. Lalu yang kedua yaitu belajar 5 jam sehari. Orang Finlandia percaya jam sekolah yang singkat mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas siswa sehingga menjadikan mereka anak-anak yang cerdas. Para siswa sekolah dasar di sana hanya menghabiskan waktu selama 4-5 jam per hari di sekolah. Untuk SMP dan SMA memiliki sistem sama dengan perguruan tinggi. Mereka hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Lalu yang ketiga yaitu tak ada PR, ranking, dan ujian. Di Finlandia, para pelajar tidak memberikan pekerjaan rumah alias PR. Jika ada, itu pun sangat minim. Mereka justru punya waktu istirahat hampir 3 kali lebih dari pelajar negara lain. Anak-anak jadi tidak terasa tertekan dengan memiliki beban pekerjaan rumah. Mereka juga tidak mengenal sistem ranking. Karena para pelajar tidak ada yang dianggap pintar atau bodoh. Hal ini membuat kesenjangan pendidikan di Finlandia sangat kecil. Pemerintah Finlandia mempercayai guru untuk evaluasi pelajaran siswa. Pemerintah di negara Skandinavia itu menganggap gurulah yang lebih tahu kemampuan siswanya. Hal ini membuat siswa tidak tertekan dan bebas mengasah kemampuan mereka di bidang yang mereka. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yakni evaluasi dan produk pendidikan. Dalam evaluasi sistem pendidikan di Finlandia tidak ada kriteria ketentuan minimal atau KKM seperti di Indonesia, dan juga tidak ada ujian nasional atau UN. Tetapi mereka menganut kebijakan automatic promotion atau naik kelas secara otomatis. Guru selalu siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua siswa akan kelas. Jika kebanyakan negara percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, beda lagi dengan Finlandia. Justru negara tersebut beranggapan sebaliknya. Tes less learn more atau kurangi tes perbanyak belajar. Banyak evaluasi itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Efek dari ujian atau banyaknya ujian adalah membuat guru cenderung mengajarkan kepada siswa untuk lulus dari ujian semata-mata. Belajar hanya ingin mendapatkan nilai akademik yang bagus dan istimewa. Faktor pemahaman dan penerapan menjadi elemen yang diremehkan. Evaluasi belajar secara nasional dilakukan tanpa ada intervensi pemerintah sedikitpun. Karena setiap sekolah, bahkan guru berkuasa penuh untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah dan membuat ujian sendiri. Siswa yang kurang cepat tanggap akan mendapatkan bimbingan yang lebih intensif. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi yang selanjutnya adalah menilai aplikasi supervisi di sekolah sukses di abad ke-21. Letak nilai suatu supervisi berada pada perkembangan dan perbaikan situasi belajar mengajar yang direlevasikan pada perkembangan para peserta didik.
Perbaikan situasi belajar mengajar berhubungan erat dengan yang namanya pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ialah suatu usaha untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas agar para siswa dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya secara maksimal. Menyeleksi fasilitas belajar yang tepat dengan problem dan situasi kelas. Mengkoordinasi kemauan siswa mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan moral kelas. BNSP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21. Sedangkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Nah, sementara itu Jennifer Nicole menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip, yaitu yang pertama, instruction should be student centered. Yang kedua, education should be collaborative. Yang ketiga, learning should have context. Yang keempat, school should be integrated with society. Materi yang selanjutnya yaitu dampak supervisi pada perubahan di sekolah. Supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan sendiri itu dapat dilihat dari prestasi akademik dan non-akademik peserta didik dalam kancah nasional maupun internasional. Sehingga keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat diukur dari peningkatan prestasi akademik peserta didik. Supervisi adalah ilmu tentang cara membina sumber daya manusia yang berperan pada pelaksanaan pendidikan, seperti guru. Oleh karena itu, kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran. Dampak supervisi di sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru. Yang kedua, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal dan siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Yang kelima, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga terciptanya situasi yang tenang, tentram, dan kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.